Perkenalkan, nama saya Tenang Widya Rahmana, NIM 19 10 20 40 005. Nama saya Nur Hasanah, NIM 19 10 20 4008. Nama saya Astuti Khairiyah, NIM 191020400013. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasional? Definisi manajemen operasional. Terkait dengan definisi manajemen operasional, terdapat berbagai macam definisi, di antaranya manajemen operasional merupakan serangkaian kegiatan menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan melakukan transformasi input menjadi output. Kemudian, manajemen operasional menurut Edi Herianto adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, dan kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Jadi, yang dimaksud dengan manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang dapat menciptakan nilai berupa barang maupun jasa dengan melalui tahap transformasi dari sumber daya yang ada menjadi output yang diinginkan perusahaan. Untuk yang selanjutnya, yaitu fungsi dan tujuan manajemen operasional. Manajemen operasional bertujuan untuk mengatur penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik berupa bahan mentah, tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan lainnya, sehingga proses produksi berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk yang selanjutnya, yaitu fungsi atau tujuan manajemen operasional. Fungsi atau tujuan manajemen operasional dibagi menjadi 5, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi perusahaan. Dapat dilakukan dengan cara mengatur target, membuat program manajemen tugas, menjaga komunikasi langsung, serta menggunakan teknologi smart mobile. Lalu untuk yang kedua, yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan, dapat dilakukan dengan cara menghadirkan suasana lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta memberikan fasilitas kerja yang baik untuk para karyawan yang ada di perusahaan. Yang kedua, pelatihan kerja. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi. Untuk yang ketiga, yaitu mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan atau ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya manajemen operasional, maka pengeluaran biaya di berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan oleh suatu perusahaan akan terkontrol. Kemudian, yang keempat, meningkatkan kualitas perusahaan. Dapat dilakukan dengan cara sering melakukan evaluasi perusahaan, lalu menerima feedback ataupun kritikan dari pelanggan. Dan yang selanjutnya, meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap pelanggan. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan, yaitu mengurangi masa-masa dan proses produksi.
Dalam memproduksi sebuah barang ataupun jasa, suatu perusahaan tentunya akan memanfaatkan masa-masa dengan semaksimal mungkin. Dengan adanya manajemen operasional yang diterapkan dengan baik, maka akan berfungsi dalam meminimalisir waktu, keterlambatan, serta ideal time. Lalu mengapa sih kita perlu mempelajari manajemen operasional? Yang pertama, seluruh perusahaan memasarkan atau menjual, mencatat laba rugi, dan memproduksi atau mengoperasikan. Maka, bagaimana kegiatan manajemen operasional bisa berjalan dengan baik? Bisa jadi sangat penting untuk kita ketahui. Yang kedua, manajemen operasional akan memberitahu kita yang ingin mengetahui bagaimana sih sebuah barang atau jasa dapat dihasilkan. Yang ketiga, mempelajari manajemen operasional supaya bisa memahami apa saja yang dikerjakan oleh manajer operasional. Kita bisa membangun keahlian yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang manajer operasional. Lalu yang terakhir yaitu memahami manajemen operasional. Karena pada bagian manajemen ini adalah bagian yang bisa dibilang paling banyak menyedot biaya dalam sebuah perusahaan. Membantu kita memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasional. Lalu apa sih yang dilakukan manajemen operasional? Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer manajemen operasional adalah dengan melakukan planning, yaitu semua kegiatan yang diawali dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi hingga jadwal untuk pemasaran produk. Seperti rencana hasil akhir, rencana penggunaan dana, rencana tenaga kerja, masuk juga perencanaan penggunaan sumber daya dan fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk. Lalu untuk yang kedua yaitu organizing, di mana manajer operasional membentuk struktur individu, grup, ataupun divisi dalam sebuah subsistem operasional demi meraih tujuan perusahaan. Misalnya dengan membagi-bagi pekerjaan sehingga dapat membagi waktu, pikiran, dan tenaganya. Nah, dalam hal ini biasanya manajer memutuskan cara yang paling tepat dalam menggunakan sumber daya, yaitu material, mesin, money, untuk memaksimalkan efisiensi dan keuntungan. Lalu untuk yang ketiga yaitu staffing. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan yang dikerjakan dalam kegiatan operasi dan produksi. Untuk yang selanjutnya yaitu leading, di mana manajer operasional memimpin sekaligus menghandle beberapa divisi untuk mengkoordinasikan segala tugasnya untuk meraih tujuan perusahaan. Dalam hal ini, manajer perlu melakukan komunikasi secara efektif dalam menjalankan dan memimpin organisasi, sehingga tugas-tugas yang diperlukan bisa terselesaikan dengan baik. Lalu untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu controlling, yaitu pengawasan mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan tengah dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Dalam hal ini, manajer dapat memantau kinerja ataupun mengevaluasi bagaimana rencana kerja dilaksanakan, termasuk di dalamnya mengukur kemajuan setiap tahap pencapaian target.
dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu produktivitas dalam manajemen operasional. Di sini terdapat beberapa perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya produktivitas dalam manajemen operasional. Yang pertama yaitu fokus lokal atau nasional. Kemudian menjadi fokus global. Tidak hanya fokus di lokal dan nasional saja. Yang kedua, batch shipment atau pengiriman batch menjadi just in time atau tepat waktu. Yang ketiga, low bid atau tawaran rendah menjadi supply chain partnering, yang artinya supply chain adalah segala aktivitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang, mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi yang akhirnya sampai kepada konsumen akhir. Yang keempat, pengembangan produk yang lama kemudian menjadi pengembangan produk yang cepat atau aliansi. Yang kelima, produk yang terstandarisasi kemudian menjadi mass customization atau penyesuaian massal. Untuk yang terakhir yaitu spesialisasi kerja menjadi memperbanyak karyawan dan tim. Apa yang dimaksud dengan produktivitas? Menurut Barnes, pada tahun 1980, produktivitas adalah perbandingan antara output dengan beberapa atau semua sumber yang digunakan untuk memproduksi input. Sedangkan menurut Sinungan pada tahun 2000, produktivitas sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik, barang atau jasa dengan masukan yang sebenarnya. Dari kesimpulan di atas, produktivitas merupakan rasio output atau barang dan jasa dibagi dengan input atau sumber daya seperti tenaga kerja dan modal. Maka dari itu, tujuannya adalah memperbaiki produktivitas. Ada catatan penting bagi produktivitas. Production is a measure of output only and not a measure of efficiency. Yang artinya, produksi adalah ukuran output saja dan bukan ukuran efisiensi. Karakteristik barang yang diproduksi. Yang pertama, produk dapat dilihat. Dalam hal ini, seperti menjual barang elektronik. Yang kedua, definisi produk yang konsisten, yang artinya hal-hal yang berhubungan dengan barang tersebut tetap sama, seperti pemakaiannya tetap sama saat diproduksi dengan pemakaian tetap sama saat dipakai. Yang ketiga, proses produksi terpisah dengan proses konsumsi. Di sini diartikan adalah pabrik dari pembuatan barang tersebut tidak dilakukan di tempat yang sama saat barang tersebut dipakai. Yang keempat, dapat disimpan. Dan yang terakhir, interaksi dengan konsumen yang rendah. Selanjutnya, karakteristik jasa. Yang pertama, produk tidak dapat dilihat. Yang kedua, proses produk dan konsumsi yang bersamaan seperti pada restoran. Yang ketiga, seringkali unik atau berbeda-beda. Yang keempat, interaksi dengan konsumen tinggi. Yang kelima, definisi produk yang tidak konsisten. Yang keenam,
sering dilakukan dengan pengetahuan. Dan yang terakhir, gampang tersebar atau banyak orang yang sudah tahu. Persentase industri dan jasa dari GDP atau Gross Domestic Product yang mempunyai arti nilai produk, barang maupun jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Dilihat dari kurva tersebut, negara yang banyak memproduksi adalah Jepang. Selanjutnya ada Australia, Jerman, dan Afrika Selatan. Bisa dilihat dalam slide ini bahwa contoh barang dan jasa yang banyak diminati pada saat ini adalah ada mobil, komputer, makanan cepat saji, rumah sakit, tempat makan, biro iklan, konsultan, dan banyak lainnya. Selanjutnya, tantangan produktivitas. Dilihat dari pendekatan tradisional, terdapat etnis dan peraturan tidak berada di garis depan. Dan alasan untuk berubah adalah keprihatinan publik atas polusi, korupsi, pekerja-pekerja anak, atau pekerja-pekerja yang belum cukup umur. Dan tantangan saat ini adalah tanggung jawab dan sosial yang tinggi tergantung peningkatan standar hukum dan profesional pada masa saat ini. Dan selanjutnya, dilihat dari pendekatan tradisional yang lain, ada lokal atau fokus nasional. Alasan untuk berubah, pertumbuhan, komunikasi, dan transportasi yang andal dan berbiaya rendah. Dan tantangan saat ini adanya fokus global dan kolaborasi internasional yang dibutuhkan untuk alasan berubah. Selanjutnya, pendekatan tradisional, pengembangan produk yang panjang. Alasan untuk berubah, siklus hidup yang lebih pendek, pertumbuhan komunikasi global, CAD atau Computer Aided Manufacture, dan internet. Tantangan saat ini untuk berubah adalah pengembangan produk yang cepat dan kolaborasi desain. Dan masih tantangan produktivitas, bisa dilihat dari pendekatan tradisional, ada biaya produksi rendah dengan sedikit kepedulian terhadap lingkungan, seperti sumber daya gratis, air, atau minyak yang diabaikan. Dan alasan untuk berubah, kepekaan publik terhadap lingkungan atau standar ISO 14000 meningkatkan biaya pembuangan. Dan tantangan saat ini dikarenakan produksi ramah lingkungan manufaktur akan berkelanjutan. Dan dilihat dari pendekatan tradisional, produk standar biaya rendah. Alasan untuk berubah adalah kebangkitan konsumerisme terdiri dari peningkatan kemakmuran dan individualisme. Tantangan saat ini untuk berubah adalah penyesuaian massal. Dan tantangan produktivitas selanjutnya
dalam pendekatan tradisional adalah penekanan pada tugas-tugas khusus seringkali dilakukan secara manual, dan alasan untuk berubah dengan melakukan pengakuan atas kontribusi total karyawan, masyarakat, dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Tantangan saat ini yang dilakukan dengan semakin banyak karyawan yang dipekerjakan akan mempercepat produksi seperti dengan adanya robot dan mesin. Pendekatan tradisional selanjutnya adalah produksi dalam rumah ditawar dengan harga murah. Alasan untuk berubah karena perubahan teknologi yang cepat akan meningkatkan daya saing dalam sebuah perusahaan tersebut. Dan tantangan saat ini adalah memerlukan kerjasama dalam membuat sebuah usaha. Selanjutnya, dalam pendekatan tradisional adalah banyak yang memproduksi. Alasan untuk berubah adalah siklus produksi lebih pendek dan membutuhkan kebutuhan yang meningkat untuk mengurangi persediaan pada barang dan jasa. Tantangan saat ini dengan melakukan kinerja yang tepat waktu untuk peningkatan yang berkelanjutan. Tren-tren baru produktivitas dalam manajemen operasional. Ada etika atau moral, ada fokus global atau fokus terhadap dunia luar, ada produksi peka lingkungan atau barang dan jasa tersebut bisa digunakan oleh beberapa elemen masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan produksi yang cepat, bisa dilakukan dengan mesin atau robot. Selanjutnya ada penyesuaian massal, ada karyawan yang diberdayakan atau karyawan yang dikerjakan lebih dijaga. Selanjutnya, kemitraan rantai pasokan. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen operasional. Bisa kita lihat rumusnya, yaitu produktivitas sama dengan unit yang diproduksi per input yang digunakan. Tujuan kita untuk mengukur produktivitas adalah yang pertama, mengukur perbaikan proses. Maksudnya, proses ini adalah proses transformasi sumber daya atau input menjadi barang dan jasa atau output. Yang kedua, kita dapat merepresentasikan sumber daya yang akan kita ubah menjadi barang dan jasa. Dan yang ketiga, dengan meningkatnya produktivitas perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa, maka nilai sebuah perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas tenaga kerja. Untuk rumus yang digunakan yaitu produktivitas sama dengan unit yang diproduksi per jam kerja. Untuk catatan saja, rumus pengukuran ini hanya menggunakan satu sumber daya sebagai input. Contoh, jika suatu perusahaan menghasilkan 1000 unit barang dan jam kerja yang ditentukan adalah 250, maka 1000 per 250
hasilnya adalah 4 unit per jam kerja. Lalu, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas multifaktor. Jadi, untuk rumusnya yaitu produktivitas sama dengan output yang dihasilkan per semua input yang digunakan. Dengan catatan, inputnya itu berupa tenaga kerja, ditambah material, ditambah energi, ditambah modal. Seringkali, pengukuran produktivitas multifaktor disebut dengan total faktor productivity. Output dan inputnya bisa dalam bentuk dolar maupun mata uang. Rumus pengukuran ini memasukkan semua sumber daya yang digunakan sebagai input. Contoh, sebuah perusahaan memproduksi sebuah barang. Dalam hal ini, contohnya komponen mobil, yaitu 1000 per hari. Dengan sumber daya 1. Tenaga kerja. Jumlahnya yaitu 400 jam. Dibayar 12,5 dolar per jam. 2. Bahan baku. Jumlahnya yaitu 20.000 pon. Untuk harganya yaitu 1 dolar per pon. 3. Energi. Jumlahnya yaitu 5.000 dolar per hari. Yang keempat, modal. Jumlah keseluruhannya yaitu 10.000 dolar. Nah, berapakah produktivitas multifaktor untuk komponen mobil yang akan diproduksi? Jadi, kita bisa ingat kembali rumus tentang pengukuran produktivitas multifaktoral. Rumusnya yaitu produktivitas sama dengan output per jumlah keseluruhan input. Lalu, untuk pengukurannya yaitu tenaga kerja sama dengan 400 dikali 12,5 dolar. Hasilnya 5.000 dolar. Bahan baku. Jumlahnya yaitu 20.000 dikali 1 dolar. Hasilnya 20.000 dolar. Energi. Jumlahnya yaitu 5.000 dolar. Modal. Jumlahnya yaitu 10.000 dolar. Lalu kita jumlah keseluruhan. Jadi hasilnya yaitu 40.000 dolar. Lalu kita masukkan hasil tersebut dalam rumus pengukuran produktivitas multifaktoral. Jadi produktivitas sama dengan 1000, yaitu dalam hal ini output, per 40.000. Dalam hal ini jumlah keseluruhan input. Jika sudah dibagi, hasilnya maka 0,025. Nah, jadi produktivitasnya adalah 0,025 per komponen dolar. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah pengukuran dalam produktivitas. Masalah apa sih
yang akan ada saat kita mengukur produktivitas. Yang pertama, kualitas. Kualitas dapat berubah walaupun kuantitas input dan output tetap. Yang kedua, unsur eksternal. Unsur eksternal dapat menjadi penyebab peningkatan ataupun penurunan dalam produktivitas. Yang ketiga, kurang atau bahkan tidak ada satuan pengukuran yang akurat. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang variabel produktivitas. Tenaga kerja. Tenaga kerja memberikan kontribusi sekitar 10% dalam peningkatan produktivitas tahunan. Lalu juga ada modal. Modal pun memberikan kontribusi sekitar 32% dalam peningkatan produktivitas tahunan. Lalu yang terakhir ada manajemen. Manajemen juga memberikan kontribusi sekitar 52% dalam peningkatan produktivitas tahunan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memperbaiki produktivitas tenaga kerja. Hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Pendidikan. Secara langsung, perusahaan juga harus memberikan pendidikan dasar yang sesuai bagi tenaga kerja yang berkomitmen. Berkomitmen dalam apa? Berkomitmen dalam mewujudkan tujuan perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana. Dengan perusahaan meningkatkan sarana dan prasarananya, secara langsung itu akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Lalu yang ketiga, keahlian dalam menguasai perubahan teknologi. Tenaga kerja dituntut untuk bisa menguasai perubahan teknologi. Apalagi di zaman saat ini, digital marketing sangat mempengaruhi pasar. Oleh karena itu, dengan tenaga kerja menguasai teknologi, itu juga akan membantu produktivitas tenaga kerja itu sendiri dan juga akan membantu perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya, tentang investasi dan produktivitas. Dengan perusahaan meningkatkan produktivitasnya, secara langsung itu juga akan meningkatkan nilai investasi perusahaan. Oleh karena itu, produktivitas dalam memproduksi barang dan jasa itu sangat berpengaruh untuk perusahaan itu sendiri dalam menetapkan nilai investasi perusahaannya. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produktivitas sektor jasa. Hal yang kita singgung kali ini mengenai permasalahan produktivitas sektor jasa. Permasalahan apa saja yang bisa dihadapi oleh perusahaan? Yang pertama, biasanya menggunakan banyak tenaga kerja. Perusahaan yang menggunakan banyak tenaga kerja tidak akan efektif dan efisien, karena perusahaan akan sulit melakukan controlling terhadap para tenaga kerja, dan secara langsung akan mempengaruhi produktivitas suatu perusahaan. Yang kedua, seringkali pekerjaan dilakukan oleh profesional. Perusahaan
lebih memilih ahli tenaga kerja profesional, alih-alih menggunakan jasa tenaga kerja yang ada. Hal ini akan memberikan kesenjangan dalam perusahaan dan secara tidak langsung akan menimbulkan sebuah masalah yang baru dalam perusahaan. Yang ketiga, seringkali sulit dilakukan dengan mesin. Tenaga kerja yang kurang ahli dalam melakukan tugasnya jelas akan mempengaruhi produktivitas perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, peran perusahaan dalam memberikan pendidikan dasar sangat penting. Lalu, selanjutnya, seringkali sulit untuk mengukur kualitas. Perusahaan dengan terjadinya perubahan produktivitas maupun kualitas input dan output, seringkali sulit untuk mengukur kualitas barang dan jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isu operasional pada perusahaan global. Hal yang kita singgung yaitu mengenai budaya yang sangat berbeda. Perusahaan satu dengan perusahaan lainnya pasti memiliki budaya yang berbeda. Contoh, misal perusahaan A memiliki budaya yang sistematis terhadap struktur keanggotaannya. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan ini memegang patuh nilai posisi antara atasan dan bawahan. Misal, direktur perusahaan menempati posisi yang paling tinggi. Di bawahnya ada beberapa manajer yang mengawasi berbagai bidangnya. Lalu di bawahnya lagi ada beberapa karyawan yang harus patuh kepada manajer. Lalu selanjutnya, contoh, misal perusahaan B memiliki budaya yang fleksibel. Tidak ada ketentuan maupun batasan posisi antara atasan dan bawahan. Jadi yang perlu kita catat dalam nilai perusahaan B ini tidak ada batasan antara atasan dan bawahan. Jadi semuanya sama antara posisi direktur perusahaan, manajer maupun karyawan itu posisinya sama. Nah, kedua hal ini jelas memberikan kita pemahaman betapa pentingnya seorang direktur perusahaan untuk menetapkan budaya perusahaan. Hal ini secara langsung juga akan mempengaruhi nilai perusahaan maupun nilai produktivitasnya. Lalu, hal yang kita singgung kedua yaitu perilaku yang berbeda-beda pada setiap perusahaan. Ada beberapa contoh misalnya istirahat siang, lalu dengan lingkungan kerja, lalu tentang isu korupsi, dan isu tenaga kerjaan anak maupun hak milik intelektual. Contohnya misal perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu etika dan tanggung jawab sosial dalam produktivitas. Yang pertama yaitu menghasilkan produk berkualitas yang aman bagi konsumen. Selain menghasilkan produk yang berkualitas, produk juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua yaitu mempertahankan client environment. Lalu yang ketiga, menciptakan kondisi kerja yang aman bagi pekerja. Jadi, dalam hal ini perusahaan
wajib memberikan tempat dan fasilitas yang aman dan nyaman kepada karyawannya. Lalu untuk yang ketiga, memiliki komitmen pada stakeholder. Oleh karena itu, dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil juga untuk kepentingan stakeholder. Untuk yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dipertimbangkan perusahaan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Salah satunya terkait dengan tingkat literasi nasional. Lalu, kemudian tingkat inovasi, tingkat perubahan teknologi, jumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian, stabilitas politik, ketersediaan hukum berkaitan dengan produk, hambatan ekspor, variasi bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, suku bunga, populasi, jalan raya, dan sistem transportasi. Lalu kemudian yang terakhir, sistem telepon. Mengapa harus menerapkan prinsip globalisasi dalam proses produksi? Ada beberapa alasan globalisasi, di antaranya yang pertama mengurangi biaya tenaga kerja, pajak, dan tarif. Yang artinya perusahaan menggunakan banyak tenaga kerja jelas tidaklah efektif dan efisien, karena secara tidak langsung perusahaan akan kesusahan dalam melakukan controlling terhadap tenaga kerjanya. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan, jelas itu akan menambah biaya tenaga kerja per jamnya, dan itu akan menyebabkan perusahaan banyak memiliki pengeluaran yang tidak penting dan tidak bisa efisien untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, peran perusahaan dalam menetapkan jumlah tenaga kerja perlu diperhatikan. Daripada banyak tenaga kerja namun hasilnya tidak efisien, lebih baik sedikit tenaga kerja namun dapat dimaksimalkan dengan potensi kemampuan tenaga kerja tersebut. Lalu untuk yang kedua, memperbaiki supply chain dengan cara mengupgrade mesin dan teknologi. Lalu alasan yang ketiga, memberikan barang dan jasa yang lebih baik. Dalam hal ini, perusahaan sangatlah penting dalam berkomitmen untuk meningkatkan produksi barang dan jasanya, agar bisa lebih banyak menerima konsumen dari produknya. Misalnya, meningkatkan kekreatifan dalam membuat kemasan barang, memasarkan barang tersebut menggunakan metode promosi, iklan, dan lain-lain. Salah satunya juga dengan cara membuat kemasan produk yang unik untuk menjadi daya tarik konsumen. Lalu, untuk yang keempat, yaitu memahami pasar. Dalam hal ini, pentingnya menganalisis pasar di zaman saat ini, apalagi peran digital marketing sangat berpengaruh di pasar. Menganalisis pasar juga membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya dalam memproduksi barang yang trending atau yang sedang viral saat ini yang disukai konsumen. Untuk yang kelima, yaitu belajar untuk memperbaiki operasi perusahaan. Lalu untuk yang terakhir, menarik bakat dari luar.